hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mumpung kita sama-sama jam kosong nih, Ya. tidak mengajar ya. Ya. Gimana kalau kita berbincang-bincang sebentar nih Bapak? Ya boleh. Boleh ya? Ya. Nah, kan rencananya nih saya akan membantu Bapak untuk melakukan observasi pembelajaran ya, Ya. yang Bapak akan lakukan. Sebelum itu, bisa tidak Bapak ceritakan apa yang menjadi permasalahan Bapak selama ini dalam proses pembelajaran Bapak? Oh, ya, baik. Sebenarnya kendala di kelas itu banyak. Cuman yang paling menonjol ini menumbuhkan minat belajar siswa ini sangat sulit. Jadi ada sebagian siswa itu yang kurang berminat untuk belajar. Mungkin efek dari kurang terpantaunya di rumah. Oh, gitu. Jadi siswa misalkan ada siswa yang aktif dibantu dengan siswa yang kurang aktif. Ini di kelas 8 ya Bapak ya? Iya betul ya Bapak. Iya, karena memang kelas 8 beberapa anak ya Ya. minat belajarnya kurang. Ini juga saya rasakan nih beberapa kali di proses pembelajaran saya. Nah, berarti permasalahan Bapak kalau saya tangkap adalah kurang aktifnya anak selama pembelajaran karena Ya, terutama minat mereka yang kurang begitu Kurang kan ya. ya. Terus sebenarnya kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan dalam proses pembelajaran Bapak? Ya, idealnya biasa di mana anak itu semua dalam pembelajaran itu nilai akhirnya tuntas semua. Oke, nilai Jadi akhirnya yang tuntas. dibutuhkan tuntas, tidak ada yang ketinggalan. Kemudian untuk masalah minat bagaimana? Yang diharapkan oleh Bapak? Ya minat gimana siswa itu aktif semuanya aktif di kelas. Tidak ada yang main-main. Jadi saya usahakan di mana anak siswa itu di kelas aktif semua. Ya. Mungkin saya bisa menggambarkan keaktifan siswa itu seperti antusias Ya betul ya. untuk menjawab pertanyaan dari Bapak ya, Ya betul. atau mungkin anak antusias untuk mengeluarkan pendapat ya begitu ya Bapak. Ya. Saya andaikan nih ada skala 1 sampai 10 ya Bapak ya. Kemudian kondisi ideal yang Bapak harapkan tadi itu pada skala 10. Ya betul. Nah, sekarang kira-kira kondisi dalam pembelajaran Bapak itu di skala berapa? Menurut saya ini di skala 6 atau 7 gitu. 6 atau 7 ya? Ya. Bisa jelaskan alasannya kenapa Bapak menentukan itu 6 atau 7? Ya. Karena sebagian tadi Ya. siswa dalam proses pembelajaran banyak siswa yang sekitar 50% itu yang kurang greget dalam mengikuti pelajaran. Jadi pelajaran yang disampaikan banyak siswa yang kurang paham. Jadi sekitar 60%. Iya, sekitar 60%. Berarti masih ada potensi 40% anak yang aktif ya Bapak? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan apakah ada potensi lain dalam diri anak yang bisa membuat anak itu aktif? Saya kira ini hanya kurang terpantaunya aja anak. Sebenarnya ini bisa kalau diopenin, coba anak-anak bisa semua. Cuman kurang perhatian mungkin dari orang tuanya, di rumah nggak ada orang tuanya, ada yang nakal gitu. Jadi seandainya di opening kita mengubah metode apa nanti insya Allah bisa. Ya, karena saya lihat juga kan murid-murid kita sebenarnya punya potensi bagus ya, pemikiran juga bagus. Kemudian kalau tidak salah murid kita juga pintar berbicara ya Pak ya. Iya. Hanya saja mungkin Bapak merasakan kenapa kok di pembelajaran itu anak menjadi takut untuk berbicara begitu kan ya, itu masalahnya. Nah, dari potensi-potensi yang ada ini Bapak, mungkin kita bisa menggali langkah-langkah untuk perbaikan ya, agar minat anak bisa lebih tinggi, kemudian otomatis aktivitasnya akan lebih bagus gitu ya. Nah, kira-kira apa Bapak langkah yang bisa Bapak ambil untuk memperbaiki minat anak ini? Oh ya, baik.
Yang pertama yang ingin saya gali ini, jadi ingin merubah metode pembelajaran dulu. Dari metode misalkan dari tanya jawab akan saya ubah menjadi ini menggunakan metode apa itu Pak? Discovery. Iya, metode discovery learning ya. Jadi siswa itu dibuat aktif semua. Jadi siswa itu dibuat untuk menemukan konsep, kemudian diberi permasalahan di mana siswa itu menemukan nanti rumusnya. Berhubungan dengan matematika kan menjadi rumus. Bagus sekali kalau menurut saya itu, karena discovery learning itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengkonstruk, membangun sendiri pengetahuannya, apalagi di matematika ya Pak. Iya, jadi tidak hanya sebatas kita memberikan rumus, tetapi sebisa mungkin anak lah yang menyusun rumus gitu ya Pak. Iya, jadi anak diusahakan bisa menemukan konsepnya. Jadi anak bisa paham, oh berarti rumusnya seperti ini, tidak dari guru. Kalau dari guru harus menghafal. Artinya gini, mungkin dari discovery learning juga kita bisa anak bisa menjadi termotivasi ya, karena dia harus menemukan sendiri begitu ya. Ya insya Allah dari langkah yang akan Bapak tempuh ini, saya yakin ini akan bisa meningkatkan aktivitas dan minat belajar murid ya. Nah, kita kan akan melakukan observasi nih Bapak. Boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran Bapak nanti dengan discovery itu? Kebetulan untuk pertemuan berikutnya ini materinya tentang bangun ruang. Oh ya? Ya, berkaitan dengan kubus dan balok. Jadi tujuan pembelajaran kami, siswa itu bisa menemukan sendiri rumus dari menentukan volume kubus dan volume balok. Ya, menentukan rumus ya, rumus volume kubus dan balok. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai tadi, kalau saya boleh menyimpulkan ya, area pengembangannya yaitu penerapan metode yang baru untuk meningkatkan aktivitas belajar murid gitu ya Pak ya. Nah, jadi nanti bisa saya bantu untuk mengobservasi terutama pada penerapan discovery-nya ya. Kemudian kita akan observasi bagaimana aktivitas anak. Yang otomatis kita butuh rubrik penilaian aktivitas ya Pak. Nah, apakah RPP dan rubrik sudah siap? Untuk pertemuan yang akan datang, rubriknya juga siap semua, penilaiannya juga siap, kita tesnya juga siap semua. Baik, jadi alhamdulillah Bapak sudah bisa menemukan solusi ya. Nanti kapan kita akan melakukan observasi? Minggu depan, karena pertemuan berikutnya di hari Selasa depan. Hari Selasa pada jam 7.08. Jam 7.08 ya Pak ya. Baik. Nanti di hari Selasa kita bertemu lagi. Mohon izin saya masuk ke kelas ya untuk membantu Bapak melakukan observasi. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga dari percakapan ini nanti kita bisa menemukan kita sudah bisa menemukan solusi, dan semoga solusi itu bisa membawa kebaikan terutama untuk murid kita ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
izin Pak Sarbini dan Ibu Galina. Setelah tadi Ibu Galina telah melaksanakan observasi ya, atau supervisi akademik di kelas. Di mana saatnya sekarang bincang-bincang, berdiskusi, merefleksikan kembali dan pelaksanaan supervisi akademik yang telah dilakukan untuk beberapa bahan evaluasi dan beberapa bahan penguatan untuk Pak Sarbini. Saya persilakan Bu Galina untuk memulainya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Sarbini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya setelah kegiatan observasi kemarin. Begini Bapak, sebelum saya menyampaikan catatan-catatan hasil observasi saya, nah bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran yang kita rencanakan? Terima kasih ya. Untuk pembelajaran kita kan ada perubahan dari sebelumnya itu ya. Dari metode yang lama kita berubah ke metode yang baru. Kita menggunakan metode discovery learning kemarin itu. Jadi anak-anak itu lebih antusias karena diberi permasalahan, kemudian anak-anak bisa menemukan sendiri. Kayaknya lebih puas kayak gitu. Jadi ini ya, hal yang didapatkan Bapak sudah terjadi kemajuan terhadap aktivitas anak gitu. Ya, tapi tidak ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah, kemudian kira-kira hal apa yang tadi kan sudah ya, hal yang sudah baik sudah Bapak ceritakan. Kemudian hal apa yang menurut Bapak masih perlu ditingkatkan pada saat Bapak mengajarkan? Ya, baik, untuk yang perlu kami tingkatkan, di sini kami akan mencoba beberapa metode lagi, ingin belajar metode pembelajaran yang lain, tidak hanya yang discovery learning. Jadi ke depan ingin banyak metode-metode dicoba di kelas. Kemudian selain itu di kelas itu kan masih banyak kekurangan juga dalam penguasaan kelas itu. Jadi meningkatkan itu. Ya. Itu ya Bapak ya, hasil refleksi Bapak. Jadi yang kira-kira yang perlu Bapak tingkatkan tadi, kalau mengenai kekurangan tadi ya, seperti penguasaan kelas yang kurang, itu bagaimana? Langkah selanjutnya untuk Bapak bisa meningkatkan kekurangan tadi, kira-kira? Tadi itu Bu, tadi kan sudah saya paparkan bahwa akan merubah metode itu. Jadi dalam metode pembelajaran nanti singkatnya itu akan muncul. Memang dari catatan-catatan hasil observasi saya Bapak ya, setelah Bapak menggunakan metode discovery learning, keaktifan siswa saya perhatikan memang meningkat. Ya. Saya lihat dari anak-anak sudah mulai berani untuk bertanya ya, berani untuk mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dari temannya gitu. Karena saya perhatikan dari discovery learning ini Bapak memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari informasi dulu kan ya. Kan ini topiknya kemarin tentang rumus, menentukan rumus volume kubus dan balok ya. Jadi mungkin kalau metode lama kita kan langsung memberikan rumus jadinya, tapi dengan discovery learning Bapak memberikan kesempatan anak untuk mengkonstruk sendiri. Oh ternyata rumusnya begini, dari hasil mereka mencari informasi gitu ya. Jadi dengan begitu saya perhatikan anak-anak memiliki motivasi intrinsik gitu ya, lebih menarik anak untuk pengen tahunya tinggi gitu ya Bapak ya. Tadi saya perhatikan begitu. Cuman ada sedikit catatan saya tentang mulai dari awal pembelajaran. Di awal kan Bapak pada saat menjelaskan metode tujuan pembelajaran itu memang sedikit anak banyak yang tidak memperhatikan ya. Mungkin penguasaan kelasnya di situ kurang ya Bapak ya. Kemudian tadi juga pada kegiatan waktu anak kerja kelompok, saya perhatikan masih ada beberapa anak yang tidak kerja kelompok. Memang yang kurang berminat itu memang kalau metode ini kalau yang sering rame tetap rame seperti itu. Iya gitu. Iya.
Jadi kelemahannya untuk metode ini karena anak-anak yang sudah menentukan itu. Jadi anak yang minatnya kurang, ya menang aja seperti itu. Tapi kan dari situ kan kita bisa sebagai guru kan bisa mencari solusi gitu. Iya. Bagaimana menangani anak yang kurang berminat itu tadi. Iya. Iya kan? Kira-kira bisa nggak? Bagaimana caranya? Atau bisa kita dengan menggunakan pada saat Bapak menjelaskan biar anak fokus, mungkin bisa diberi semacam ice breaking Ya, atau beri motivasi ya, breaking gitu. Iya kan? Jadi anak Ke depan mau dicoba seperti itu. tidak bosan. Iya. Jadi kalau dari percakapan kita nih, kalau saya bisa tangkap tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ya. Pertama tadi Bapak mengatakan bahwa kita akan belajar lagi metode pembelajaran yang bervariasi ya. Iya. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita bisa lebih menguasai kelas, lebih memotivasi anak ya kan. Dengan cara tadi salah satunya memberikan ice breaking begitu Bapak ya. Nah, itu tindak lanjut dari yang akan kita lakukan sebagai guru untuk memperbaiki pembelajaran. Saya kira kita bisa melakukan ini untuk pembelajaran berikutnya ya Pak ya, untuk perbaiki. Terima kasih Bapak, itu hasil yang kita dapatkan dari kita berkolaborasi melakukan observasi bersama. Semoga hasil ini bisa memberikan kebaikan ke depannya untuk murid-murid kita. Sarbini dan Bu Galina diskusinya banyak banget. Setelah Pak Sarbini tadi melaksanakan pembelajaran pakai discovery learning dan ternyata perhatian siswa begitu meningkat ya daripada yang sebelum-sebelumnya, karena anak belajar untuk menemukan sendiri konsep gitu ya, diajar untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Namun tadi ada kendala-kendala juga Pak Sarbini, bahwa untuk anak-anak yang memang terbiasa terbiasa bikin rame di kelas itu masih tapi tadi sempat ada solusi gitu ya, bahwa untuk menarik perhatian anak itu bisa dengan secara temporer mengadakan ice breaking. Ketika anak sudah kembali perhatiannya lanjut lagi, jadi memang kayak orang narik ulur layangan itu Pak ya. Ketika anginnya kenceng banget ditarik layangannya, tapi ketika nyaman diulur. Baik, makasih banyak Pak Sarbini dan Bu Galina. Mudah-mudahan model-model seperti ini akan terus kita kembangkan di sekolah kita ini, dan ini juga bisa mengimbas pada guru-guru yang lain, sehingga SMPN 1 Pagantenan ini ke depan akan menjadi sekolah yang hebat, luar biasa, sebagaimana yang diinginkan oleh Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.